Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara melakukan regresi linear dengan menggunakan MATLAB. Regresi itu nama lainnya adalah curve fitting atau nama lainnya juga adalah least square method. Nah, apa yang dimaksud dengan regresi? Regresi itu adalah mencari persamaan dengan fungsi tertentu yang kita pilih yang paling mendekati data eksperimen. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang regresi linear, yaitu dengan polinomial order 1. Sebagai contoh, kita punya data eksperimen Y sebagai fungsi dari X. Jadi Y-nya itu adalah variabel dependennya, sedangkan X itu adalah variabel dependent. Data X itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan data Y adalah 3, 3,8, 4, 5,1, dan 6. Nah, maksudnya adalah ketika X-nya itu 0, kita mengukur secara eksperimen, kita ketahui bahwa Y-nya itu adalah 3. Ketika X-nya itu adalah 1, maka Y-nya adalah 3,8. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 4. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 5,1. Dan terakhir ketika X-nya 4, itu Y-nya kita ketahui sebesar 6. Nah, kita ingin melakukan regresi secara linear, yaitu dengan persamaan Y sama dengan MX plus B, atau Y sama dengan AX plus B, sama aja, tapi kita lebih suka menggunakan Y sama dengan MX plus B. Nah, ini kita lihat ini adalah polinomial order 1, artinya pangkat dari variabel dependennya, variabel independennya yaitu X itu pangkatnya 1, maka disebut dengan polinomial order 1. Di polinom order 1 itu polinom order 1 itu adalah AX plus B. Kalau polinom order 2 itu berarti AX kuadrat tambah BX plus C. Polinomial order 3 itu berarti AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat tambah CX tambah D dan seterusnya. Nah, kita hanya membahas tentang yang regresi linear, itu yang ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui persamaan linear dari data ini? Kita bisa lakukan secara cepat dengan menggunakan MATLAB, yaitu dengan fungsi polyfit. P kita gunakan output variabelnya adalah P, kita tulis polyfit X, Y, 1. X itu menunjukkan data X-nya, Y-nya itu adalah data Y yaitu variabel dependentnya, sedangkan 1 itu menunjukkan bahwa kita melakukan regresi dengan polinomial order 1 atau linear. Nah, hasil dari ini sintak ini atau program P ini itu adalah P sama dengan M dan B. Karena kita menggunakan polinomial order 1, berarti P-nya itu nanti adalah koefisien dari polinomialnya, dimulai dari pangkat yang tertinggi yaitu M, yaitu pangkat 1, dan diakhiri dengan pangkat rendah yaitu B. B karena X pangkat 0. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui hasil P, maka kita bisa mengetahui persamaan linear yang menggambarkan data eksperimen kita, yaitu MX plus B. Nah, ini adalah contohnya di MATLAB-nya. Pertama kita klik dulu, ini adalah data X-nya. Ini adalah data Y-nya. Nah, ini kita coba plot X, Y. Nah, ini karena kita sudah memiliki dasar bahwa ini hubungannya linear, maka bisa kita lakukan curve fitting dengan secara linear. Kita tentukan linear atau tidaknya, kita tentukan dari pengetahuan kita. Nah, kita langsung gunakan polyfit untuk mengetahui persamaan linearnya, yaitu polyfit X, data X, data Y dengan polinom order 1. Hasilnya ada 2, berarti yang P yang pertama, elemen pertama ini adalah M, ini adalah B-nya. Nah, kita lebih perjelas, ini adalah M itu adalah P dari elemen 1, sedangkan B itu adalah dari P elemen kedua. Nah, sehingga modelnya kita sudah ketahui Y sama dengan M, yaitu 0,73, X tambah 2,92. Nah, bagaimana cara kita membandingkan antara data eksperimen dengan curve fitting kita atau model kita? Kita bisa bikin lagi variabel X tetapi dengan spasi yang lebih
lebih kecil, yaitu kita misalkan gunakan dengan spasi 0,01. Nah, setelah kita bikin variabel X untuk model, kita bisa gunakan ini yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui bersamanya, yaitu mx plus b, yaitu m kalikan x ini tambah dengan b. Nah, maka ini akan ketemu variabel x dan variabel y yang kita peroleh dari regresinya. Nah, kita bisa plot, kita bandingkan antara yang model dan eksperimen. Yang data yang eksperimen adalah e, y, kita tandai dengan 00, kemudian kita plot juga yang model yaitu xm dan ym, maka kita akan ketahui perbandingannya. Nah, ini jadi yang buntir-buntir ini adalah dari data eksperimen, ini adalah regresi linear kita, yaitu yang hijau. Nah, itu adalah cara melakukan regresi linear. Nah, kenapa ini disebut dengan least square method? Karena polyfit ini dia menggunakan prinsip least square method, yaitu seperti ini. Nah, apa yang dilakukan dengan polyfit? Polyfit itu mencari least square dari fungsi yang kita pilih untuk curve fit, yaitu dengan cara mencari residu yang paling kecil. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh fungsi polyfit ini. Nah, apa itu residu? Residu itu adalah jumlah dari selisih data dan model dikuadratkan untuk semua data. Nah, secara matematik kita bisa tuliskan bahwa J atau residu itu adalah jumlah dari Y model atau hasil curve fitting kita dikurangi dengan Y data dikuadratkan. Nah, secara lebih lengkap lagi dengan matematik, dengan simbol matematik, kita bisa tuliskan bahwa residu J sama dengan sigma I dari 1 sampai N, ini adalah jumlah datanya, data eksperimen. Kemudian ini adalah hasil dari regresi kita, yaitu MXI. I itu artinya dari tiap data ditambah dengan B dikurangi dengan YI. YI artinya adalah dari data eksperimen, kemudian kita kuadratkan. Nah, karena kita menggunakan regresi linear, berarti kita gunakan MXI tambah B. Nah, bagaimana cara kita mengetahui J yang minimal? Nah, untuk mengetahui J yang minimal adalah sebagai berikut. Kita kasih contoh supaya lebih jelas. Ini adalah contoh untuk mencari residu atau J yang paling kecil. Ini adalah data eksperimennya. Sebagai contoh, kita punya 3 data point, yaitu 0,2, kemudian 5,6 dan 10,11. Nah, kita gunakan regresi linear, yaitu Y sama dengan mx plus b. Nah, berapa nilai m dan b yang paling mendekati data eksperimen ini? Nah, kita perlu menghitung residunya, yaitu J sama dengan sigma dari I 1 sampai 3, karena kita hanya memiliki 3 data point. MXI tambah B dikurangi YI kuadrat. Nah, berarti karena ada 3 data point, berarti akan ada 3 suku ya, 3 suku dalam kurung ini 1, 2, 3. Ini kita masukkan M, X yang pertama adalah 0 ditambah dengan B dikurangi 2 kuadrat. D2 itu adalah YI pertama kuadrat ditambah dengan yang kedua, data yang kedua yaitu MX5 ditambah B dikurangi dengan 6 kuadratkan ditambah dengan yang ketiga yaitu M kalikan 10 M kalikan kebalik ya, berarti M kalikan 10 harusnya ditambah dengan B dikurangi dengan 11Y kuadrat. Nih kebalik, ini harusnya ke sini, sorry, kebalik, sorry, nggak apa-apa, sebagai contoh aja. Jadi dari persamaan J ini nanti akan ketemu J itu sebagai fungsi dari M dan B. Nah, sehingga ada 2 variabel B dan M, maka kita bisa turunkan dengan partial derivatif. Nah, untuk mencari minimal atau maksimal kita bisa ketahui dari matematik, dari kalkulus, yaitu untuk mengetahui nilai minimal dan maksimal itu kita bisa turunkan, kemudian kita sama dengankan dengan 0. Berarti ini harusnya ini ya. Ini adalah 10. Ini harusnya 10. Ini 11. Ini 11, ini 10.
Nah, ini berarti kita turunkan secara parsial atau secara bagian-bagiannya. Itu yang pertama kita turunkan terhadap M, kita sama dengan 0. Yang kedua kita turunkan terhadap B, kemudian kita sama dengan 0. Nah, dengan mengetahui turunannya itu dou J per dou M dan dou J per dou B, maka akan mempunyai dua persamaan. Nah, dua persamaan ada dua variabel yang tidak diketahui yaitu M dan B, maka ini merupakan sistem yang determined, yaitu solusinya unik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya supaya ketemu M dan B? Kita buat matriks A, X sama dengan B. Jadi yang A itu adalah matriks yang dibentuk oleh kedua persamaan ini. Kemudian X itu adalah yang kita cari, yaitu nanti koefisien M dan B sama dengan B. B itu artinya ya 00 ini berarti ya 00. Nah, kita bisa cari solusi X-nya, yaitu nanti yang bisa menghasilkan M dan B itu dengan left division method atau metode inverse. Kita bisa lakukan metode inverse jika bentuknya adalah square atau 2 kali 2 dan non singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, dengan metode left division akan ketemu M dan B, dengan metode inverse ini akan ketemu juga M dan B. Nah, untungnya semua langkah-langkah ini sudah dilakukan oleh polyfit. Jadi kita tinggal menggunakan polyfit, nanti akan ketemu langsung ketemu M dan B seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, demikian tentang regresi linear. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang regresi non-linear, yaitu regresi pangkat maupun regresi eksponensial. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.